Baik. Pertanyaan pertama, orang-orang yang mengharap berkah dari kuburan keramat, kuburan para wali, foto-foto para wali dan sejenisnya. Mereka berkata, kami bukan penyembah kuburan wali tersebut. Kami hanya berharap syafaat melalui amal saleh mereka. Di saat kita berikan dalil Al-Quran surat Az-Zumar, mereka mengatakan ayat tersebut adalah untuk orang-orang yang kafir terdahulu dan tidak berlaku bagi umat muslim yang sekarang. Apakah kita sudah boleh mengatakan bahwa mereka sudah pantas dikatakan orang musyrik? Kalau kita telah menegakkan hujjah dan menjawab seluruh syubhat yang berasal dari orang tersebut, sehingga dia tidak bisa menegakkan hujjahnya karena telah terbantahkan dengan hujjah-hujjah yang ada, dan dia tidak lagi bisa berargumentasi karena argumentasinya patah di hadapan hujjah-hujjah yang benar. Kalau itu yang terjadi, bukan hanya sekedar kita sampaikan lalu kita dibalas lagi kemudian kita tidak bisa menjawabnya. Kalau dia sudah mati jawabannya, dia tidak bisa menegakkan hujjahnya dengan hujjah yang dibawa dan kita sampaikan kepadanya. Ada di sini adu argumentasi sampai dia tidak bisa menegakkan hujjahnya. Ini menjadi syarat, karena syarat untuk bisa menyatakan seorang kafir dan musyrik, disampaikan hujjah, dihapuskan seluruh penghalang kesyirikan. Maka syubhat, penghalang kesyirikan, juga harus berhasil kita kikis dan kita hapus dari pikirannya. Ketika dia benar-benar mati kutu dalam berargumentasi dan masih tetap melakukan pekerjaan tersebut, kita yang telah menegakkan hujjah sudah boleh meyakini itu. Wallahu ta'ala alam. Anak kami baru berumur 3,5 tahun. Terkadang dia sering mengganggu adiknya, dipukul, dicubit dan lain sebagainya. Tatkala kami nasihati, dia malah teriak-teriak. Bagaimana seharusnya sikap kami, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tidak berhenti menasihati anak dan mengajaknya, memahamkannya sedari dini, dari kecil. Dan soal anak kemudian usil, memang itu adalah pekerjaan anak. Dan itulah kewajiban kita sebagai orang tua untuk selalu membimbingnya. Tidak ada kata berhenti dalam mendidik anak. Tidak ada kata berhenti dalam menasihati anak. Nabi Nuh alaihi salam menasihati anaknya sampai detik-detik terakhir hidup anaknya. Seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud kepada kita. Ketika Nabi Nuh alaihi salam di atas kapal dan kemudian melihat anaknya terombang-ambing, dinasihati oleh Nabi Nuh anaknya, "Ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin." Hai anakku, jangan jadi orang-orang kafir seperti mereka. Mari bergabung bersama kami di sini di kapal. Sampai detik-detik terakhir umur anaknya, Nabi Nuh tetap menasihati anaknya. Maka keadaan anak kita yang kita katakan bandel karena tabiat anak kecil, itulah tugas yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita amanah untuk membenahinya. Bagaimana tingkah-tingkah ini tidak tampil ke depan menjadi kebiasaannya di kemudian hari kelak. Orang tua harus tetap menasihati anaknya kalau memang anaknya salah. Allahu ta'ala alam. Saya memiliki anak saudara kelas 1 MTS tapi tidak mau pergi ke sekolah dan selalu berkelahi dengan saudaranya, juga berkata-kata kasar kepada orang tuanya. Akhirnya diruqyah, katanya dia kemasukan setan. Pertanyaan, apa betul anak usia belasan bisa kemasukan jin, Ustaz?
Soal ada atau tidak itu mungkin saja bisa terjadi. Tetapi tidak semua akhlak anak yang tidak baik itu artinya berasal dari kesurupan, tidak. Bisa berasal dari didikan yang tidak baik dari orang tuanya. Bisa berasal dari didikan yang tidak baik daripada teman-temannya. Bisa berasal dari didikan yang tidak baik dari lingkungannya. Bisa berasal dari didikan yang tidak baik dari apa yang dia lihat. Yang dia lihat boleh jadi yang dia lihat kenyataan nyata atau yang dia lihat acara. Hati-hati, makanya kita selalu mengingatkan bahaya televisi kepada umat. Karena apa yang dilihatnya di layar kaca bisa jadi mendidik dirinya. Maka selaku orang tua kita perhatikan sebab musabab. Seandainya anak ini baik selamanya, tiba-tiba suatu malam teriak, dan setelah berteriak itu tiba-tiba berubah akhlaknya, padahal dia bukan daripada anak-anak yang bergaul dengan akhlak-anak yang berakhlak buruk dan semacamnya, dan di dalam selama ini kehidupannya baik dan semacamnya, mungkin boleh jadi ini ciri-ciri daripada jin yang masuk yang menguasai tubuhnya. Kadang-kadang orang tua ketika anaknya bandel selalu hubungannya dengan, wah ini kesurupan ini anak ini, harus diruqyah. Dia lupa mengintrospeksi apakah dia telah mendidik dan mentarbiyah anaknya selama ini dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi iya masuk, bisa jadi tidak. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa anak seusia itu aman dari gangguan iblis, aman dari gangguan syaitan, tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Kami telah memberikan contoh yang baik kepada anak, namun anak kami pun sering mengajaknya menuntut ilmu, tapi anak kami tidak mau patuh pada orang tuanya dan tidak mengerti dengan tugasnya. Misalnya sampah dia sendiri tidak mau dia buang kalau tidak disuruh dengan paksa. Bagaimana sikap kami? Selalu didik. Kembali kita katakan bahwa mendidik anak tidak boleh putus. Dan itulah tugas kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak kita. Mungkin bulan ini dia tidak bisa, mungkin tahun depan dia bisa. Dengan berbagai macam cara lakukan pendekatan kepada anak, wallahu taala alam. Jika kita melarang anak-anak kita untuk main, bersilaturahmi ke rumah keluarga kita, karena yang di sana banyak mereka akan melihat hal-hal yang tidak baik dan mendengarkan kata-kata yang tidak pantas untuk mereka dengar. Berdosa dan bersalahkah kita karena kita akan merasa berpengaruh untuk anak-anak kita dengan didikan yang sudah kita dapatkan sekarang. Sementara mereka banyak yang belum tahu, berbeda dengan kita, bahkan kita anggap kita dianggap terlalu berlebihan dan terlalu keras. Ada jalan yang lebih baik daripada itu. Jalan yang lebih baik adalah kita dengan anak kita yang datang bersilaturahmi. Jangan biarkan mereka sendiri sehingga terjadi pengaruh yang tidak baik tanpa ada yang membatasinya. Kita yang datang dengan anak kita pada keluarga tersebut, saudara kita, dan sampaikan kepada saudara kita sebelum kita datang bahwa kalau memang kita tahu mereka melakukan hal yang tidak baik, mengeluarkan kata yang tidak baik, nasihati mereka. Katakan, saya tidak mau kata-kata itu didengar oleh anak saya. Sehingga kita dalam hal ini melakukan hal yang baik secara keseluruhan tanpa membuang salah satu. Anak kita bisa jaga dengan keberadaan kita dalam bersilaturahmi bersama mereka. Hubungan silaturahmi antara mereka kita dan saudara kita terbangun dengan baik, dan kita bisa menasihati mereka ketika bersilaturahmi. Wallahu ta'ala alam. Anak zaman sekarang apabila seorang pendidik atau guru berbuat lemah lembut, justru malah melecehkan dan meremehkan guru tersebut. Sehingga apabila diberikan tugas malah tidak perhatian. Pertanyaan, bagaimana cara mengatasi anak seperti ini? Karena dikerasin malah menjadi-jadi. Yakinlah akan nasihat Rasulullah SAW. Nabi mengatakan kebaikan itu akan menghiasi, lemah lembut itu akan menghiasi segala sesuatu yang ditempatinya.
Maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah lemah lembut ada pada suatu tempat, melainkan lemah lembut itu akan menghiasi hal tersebut. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang tidak baik. Mungkin kita salah pasang dalam lemah lembut. Lemah lembut kepada anak bukan berarti tidak mengingatkan anak ketika anak tidak menjalankan tugas. Lemah lembut kepada anak bukan berarti tidak memberikan hukuman kepada anak apabila anak tidak menjalankan tugas. Namun hukumannya tetap dalam koridor lemah lembut. Dan hukuman yang bermanfaat untuk anak. Dan bukan hukuman yang mencederainya, mencelakainya dan semacamnya. Mungkin kita yang belum memasang lemah lembut pada tempatnya. Lemah lembut itu bukan berarti apapun yang dilakukan anak dibiarkan. Bukan itu. Tapi lemah lembut adalah mengajarkan kebaikan dengan akhlak yang baik. Kalau ataupun menghukum dengan hukuman yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam, yang tidak menyalahi dan menyeberangi, dan bermanfaat untuk anak. Kadang-kadang hukuman tidak bermanfaat untuk anak. Pemukulan dan semacamnya sering tidak bermanfaat untuk anak. Sehingga yang ada pada anak bukanlah didikan. Kalau seandainya pukulan tidak untuk membuat sebuah pendidikan, maka tidak ada arti dalam pukulan. Pukulan itu harus pukulan kasih sayang. Pukulan yang akan mendidiknya. Yang dengan pukulan ini diharapkan setelahnya berubah. Adapun kalau itu pukulan benar-benar hukuman, maka itu harus dijauhi. Wallahu ta'ala. Anak saya sudah terlanjur disekolahkan di sekolah dasar Islam terpadu yang tidak sepenuhnya menjalankan cara pendidikan yang disyariatkan. Dan di sekolah itu masih ada acara-acara seperti menyanyi, musik, dan adanya mata pelajaran bernyanyi dan bermusik. Bagaimana orang tua? Apakah yang harus saya antisipasi untuk melindungi anak saya tersebut? Kalau memang begitu keadaannya, ada baiknya kita berusaha mencari tempat pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Karena menyerahkan anak di tempat pendidikan yang tidak baik bisa menjadi bahaya di dalam hidup anak kita tanpa kita sadari. Dan kita tidak tahu apa yang diajarkan di sana. Kita hanya lihat ada nyanyian dan musik, kita tidak tahu apa yang ada di dalam pelajaran-pelajarannya. Tidak ada salahnya kita kemudian berusaha untuk mencari tempat pendidikan yang lebih baik daripada apa yang sekarang ada untuk anak kita. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau menulis diharapkan tulisannya mudah untuk saya baca. Kadang-kadang ada tulisan yang dilakukan dengan terlalu cepat. Di dalam sebuah hadis ada dua perbuatan dilakukan oleh manusia yang dengan keduanya mereka menjadi kufur, mencela keturunan dan meratapi mayat. Seperti apa contoh mencela keturunan itu? Apakah menyebut anak kita jelek atau hitam termasuk mencela keturunan? Maksud mencela keturunan adalah mencela garis keturunan, nasab. Karena di dalam hadis itu at-ta'nu fil ansab, mencela orang disebabkan garis keturunannya.
Kita tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan garis keturunan kabilah manusia berjenjang. Tidak di satu level. Secara kabilah. Ada yang dari Bani yang terhormat. Ada yang berasal dari Bani yang asal usulnya adalah perbudakan. Maka tidak boleh mencela orang gara-gara dia berasal dari keturunan yang tidak terhormat. Dan ini sering terjadi terutama di negeri-negeri yang memiliki derajat kabilah yang beraneka ragam. Dan jarang kita temukan di tempat-tempat yang tidak memiliki kepedulian terhadap jenjang kabilah tersebut. Di tengah masyarakat yang ada perbedaan derajat kehidupan, ini bangsa Ningrat, ini bangsa Buddha, ini bangsa ini. Kemudian kita cela orang karena dia berasal dari bangsa Buddha misalnya, dari kalangan pembantu. Maka ini tidak benar. Dan itu bahagian daripada pekerjaan yang tidak baik. Dan kufur di sini tidak mengantarkan kepada kufur besar, akan tetapi kufur kecil. Dan ini dosa dan maksiat. Seperti di zaman Rasulullah SAW, ada bani-bani yang terhormat, Bani Hashim, Bani Makhzum, dan yang lainnya. Ada juga di kota Mekah itu orang-orang yang berasal dari perbudakan dan semacamnya. Lalu kita hinakan dia karena dia berasal dari kalangan rendah tersebut, itu tidak boleh, wallahu ta'ala alam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa sebaik-baik bakti anak kepada orang tua adalah mengajak orang tua meninggalkan kesesatan. Saya memiliki orang tua yang sampai saat ini belum mendapatkan hidayah. Di antara kegiatan orang tua saya yang menyimpang adalah pergi konsultasi ke dukun, mentakwil mengenai penyakit. Pertanyaan, bagaimana sikap anak terhadap orang tua tersebut? Bagaimana kiat-kiat untuk menjaga orang tua anak meninggalkan kebiasaan dan kembali kepada sunnah? Bagaimana agar hidayah Allah dapat sampai kepada orang tua anak? Tak seorang pun di permukaan bumi ini yang memiliki hidayah. Tak seorang pun di permukaan bumi ini yang punya kemampuan untuk memberikan hidayah dan memasukkan hidayah ke dalam orang lain. Bahkan itu tidak dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman yang sangat beliau cintai, juga wafat di atas kekufuran? Bukankah kita tahu bahwa istri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh juga tidak mengikuti ajaran beliau, dan itu nabi yang mulia, yang nasihatnya senantiasa terbentang untuk keluarganya. Demikian juga dengan Nabi Lut. Dan kita tidak mungkin lebih pandai berdakwah melebihi Nabi Muhammad, Nabi Nuh, dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu tugas kita berakhlak mulia, menyampaikan kebenaran dengan tutur kata yang baik, dan tidak dengan cara menyalahkan dan menyalahkan. Dan kemudian bersabar. Terus menasihati dalam akhlak yang mulia dan bersabar kepada hal yang terjadi. Kalau kita sudah maksimal, kita tidak akan dibebankan kesalahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika orang tua kita masih belum mendapatkan hidayah. Karena hidayah ada di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangankan hidayah untuk orang tua kita, hidayah untuk kita pun di tangan Allah. Kita tidak tahu apakah kita wafat di atas jalan yang diridhoi oleh Allah atau tidak.
Dan kita tidak bisa pastikan bahwa kita akan wafat husnul khatimah. Oleh karena itu kita berharap dan berusaha. Sebagaimana kita berharap untuk orang tua kita dan berusaha. Usaha untuk orang tua dijalankan dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Kadang-kadang kita menasihati dan gelagat kita kepada ayah kita, mengajari, menyalahkan. Itu yang sering tidak disukai oleh orang tua daripada anaknya. Maka hendaklah kita menegurnya dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala. Bagaimana pendapat Ustaz? Ada orang yang selalu menghadiri majelis taklim, namun suka menipu, suka menggibahi orang lain, dan suka memukul istrinya. Apakah dia mendengar ilmu agama itu, atau cuma ingin duduk-duduk saja? Apa sebenarnya yang diinginkan orang seperti ini? Soal hati, tidak ada orang yang bisa menebaknya. Apa yang dia inginkan? Apakah dia memang ingin ilmu, atau dia cuma ingin duduk-duduk saja seperti duduk orang lain di majelis ilmu? Hati tidak ada yang tahu. Dan kita tidak dibebankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengetahui isi hati manusia. Dan kita dilarang untuk menebak isi hati manusia. Yang wajib kita lakukan adalah yang salah daripada perbuatannya kita tegur. Ketika dia rajin menuntut ilmu dan masih suka melakukan seperti yang diterangkan tadi, masih suka berkata bohong, menipu, masih suka menggibahi orang, yang dinasihati itu yang salahnya tadi. Soal apa isi hatinya di dalam majelis taklim, itu bukan urusan kita. Bukan urusan istri, bukan urusan suami. Soal hatinya dan niatnya bermajlis taklim, urusan dia dengan Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Kesalahannya melakukan hal yang salah, itu yang perlu dinasihati, itu yang perlu dibenahi, itu yang perlu disampaikan kepadanya, itu yang perlu dinasihati dia, itu yang perlu diberikan kepadanya nasihat agar dia berhenti daripada pekerjaan yang salah, agar sempurna ilmunya dan amalannya. Soal apa yang ada di hatinya, wallahu alam, kita serahkan kepada Allah. Kalau seandainya dia tidak menginginkan kebaikan di dalam majelis itu, Allah tahu. Dan seandainya dia tidak menginginkan kebaikan dan dia belum bisa berhenti dari kebiasaannya, Allah tahu akan hal tersebut. Namun bagi kita, yang kita nilai adalah zahir perbuatannya. Maka kita tidak menebak apa dan mengapa dia duduk di majelis ilmu. Kita tidak perlu menebak itu. Dan tidak ada hak bagi kita untuk menebak karena Allah yang tahu. Maka yang kita lakukan adalah menasihatinya. Dan kalau memang ada di antara kita yang dimaksudkan, yang sesuai dengan pertanyaan ini, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Apa gunanya menuntut ilmu kalau kemudian ilmu itu juga yang akan kita langgar terus? Dan ini lebih berbahaya daripada orang yang tidak tahu dan tidak menuntut ilmu, lebih berbahaya. Orang yang telah tahu dan sengaja melakukan kesalahan. Ini dosanya, walaupun sama-sama dosa dengan orang yang melakukan kesalahan, tapi tidak seberat orang yang telah berilmu dan melakukan kesalahan. Wallahu a'lam. Apa hukum memasukkan baju ke dalam celana dalam berpakaian? Permasalahannya adalah lapang atau sempit. Bukan permasalahan masuk atau tidak masuk. Andai pakaian seseorang adalah pakaian yang lapang, maka itulah pakaian seorang muslim. Andai pakaian orang sempit, soal masuk atau tidak masuk, itu pakaian yang tidak dianjurkan dan dilarang di dalam agama Islam. Maka kalau seandainya kita membuat pakaian bawah alias celana, buatkan yang lapang. Sehingga kalau toh pun suatu saat di kantor diharuskan untuk memasukkan baju, kita memiliki celana yang lapang di bagian bawah. Kalau kita bisa lebih sempurna untuk memakai baju yang lapang sampai ke bawah, itu lebih baik, lebih sempurna. Akan tetapi permasalahannya adalah permasalahan sempit. Itu yang sering dilalaikan oleh umat Islam sekarang. Jadi permasalahannya bukan masuk atau tidak masuk, sempit atau lapang. Wallahu ta'ala.
Bolehkah kita menggunakan kalimat ancaman kepada anak yang bandel dengan ancaman neraka dengan niat untuk mendidiknya supaya tidak bandel lagi? Allah menggunakannya untuk kita. Maka tidak masalah kita menggunakannya untuk anak. Lebih baik kita takut-takuti anak kita dengan neraka dibanding kita takut-takuti anak kita dengan polisi. Karena kalau kita takut-takuti anak kita dengan polisi, di saat tidak ada polisi dia merasa aman. Namun apabila kita takut-takuti anak kita dengan neraka, dengan pandangan Allah, penglihatan Allah, kemana dia akan lari? Oleh karena itu Al-Quran marak dengan ayat-ayat yang berisi ancaman neraka dan hukuman-hukuman yang ada di neraka tersebut untuk menciptakan rasa takut di dalam jiwa terhadap neraka, untuk menciptakan rasa ciut terhadap neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk dewasa dan anak-anak. Karena Al-Quran itu untuk semua umur. Maka ini perbuatan yang baik. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh seorang wanita keluar kota untuk mengantarkan tetangga yang sakit untuk berobat, sedangkan suami wanita tersebut memberikan izin? Di dalam agama kita, wanita bersafar harus pakai mahram, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan muhrim. Itu yang kita tahu. Dan tidak diizinkan kecuali dalam keadaan darurat dan keadaan yang sangat spesial, seperti seorang wanita yang tertawan, kemudian dia bisa melepaskan diri, dia harus bersafar tanpa mahram karena mahramnya ada di negeri lain. Ini dalam keadaan-keadaan seperti ini diizinkan, akan tetapi dalam keadaan-keadaan yang tidak kondisinya darurat, tidak diizinkan wanita bersafar tanpa mahram. Wallahu a'lam. Walaupun suaminya mengizinkan, syariat tidak mengizinkan. Syariat tidak mengizinkan. Bagaimana kiat-kiat kita agar anak-anak kita memiliki minat yang tinggi untuk mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak ada yang lebih daripada suri tauladan dari ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya harus memperlihatkan minat membaca ayat-ayat Allah, memahami makna ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, membaca kitab-kitab yang baik, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Karena anak sifatnya meniru. Anak sifatnya meniru. Dan yang ditiru pertama kali oleh anak adalah keluarganya, ayah dan ibunya. Kakaknya kalau dia adalah adik. Dan peran kakak kepada adik sangat besar. Oleh karena itu, sebagian para pendidik mengatakan, hendaklah kita serius menangani anak pertama. Karena ketika dia memiliki adik, adiknya selalu meniru apa perbuatan kakaknya. Anak selalu meniru. Anak selalu meniru. Oleh karena itu, perlihatkan selalu kepadanya yang baik. Larang daripada seluruh yang tidak baik. Dari apa yang dilihatnya dari kita, dari orang-orang yang sekitar kita, di sekitar dirinya. Kalau dia memiliki orang tua asuh, dari orang tua asuhnya tersebut, jangan sampai kita membiarkan anak kita dididik dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika dia temukan orang tuanya suka membaca Al-Quran, suka bermajelis ta'lim, suka hadir ke majelis ta'lim, suka berteman dengan orang yang baik, suka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dan tidak suka kepada hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka anak akan tumbuh seperti itu. Ketika dilihat orang tuanya suka membaca kitab-kitab agama, maka akan tumbuh di dalam anak keinginan untuk seperti itu pula. InsyaAllah ta'ala, suri tauladan. Oleh karena itu dalam hadis, fa'abawahu yuhawidani, au yunasrani, au yumajjisani. Orang tuanya yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini permisalan dari Nabi Muhammad. Bagaimana anak orang tua yang akan mengarahkannya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kepada kita ilmu agama yang hak dan mengajarkan kepada kita istiqamah untuk mendidik anak-anak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.